Kalau kesadaran itu kan gerak geriknya hidup. Lah hidup sendiri itu utusannya maha hidup. Kejadiannya hidup itu dari dat hidup. Asal usulnya dari maha hidup. Lah hidup itu adalah asmo kita. Asmo adalah hidup kita. Nah, gitu. Memiliki gerak dan gerik namanya kesadaran. Yang dimaksud meliputi itu kesadaran, Mas. Kesadaran yang meliputi kita. Majunya karena ada permasalahan-permasalahan. Berarti kan hidupnya manusia ini hidupnya sejenisnya tumbuhan, Mas. Tiga keadaan makhluk hidup di dunia, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Makanya pikiran makhluk-makhluk yang berpikir atau yang berakal. Faktornya itu material. Dari kemarin tapi itu pun ya kadang-kadang itu kita pikirkan, kadang-kadang ya kita lepas gitu, nggak selalu kita itu namanya materi kan tetap kita pikir, tapi ya mikirnya itu nggak serius ya, kita kadang-kadang seolah-olah itu memikir itu pun ya sekilas ya sudah saya biarkan, selalu fokus kita ke materi terus kan, material terus kan. Masalah aktivitas kita nggak ada masalah, masalahnya itu masalah ini yang contoh kasar saja ya. Tadi kita itu nggak punya uang sama sekali, nanti saya suruh ke yang beli sayur saya itu, sampai situ ternyata orangnya nggak ada, ya terpaksa. Tapi itu pun udah untuk beli bensin, untuk beli rokok, ya kita masih ada, ya sudah berangkat lagi gitu. Udah kita lepas itu, nggak saya pikirkan terus. Saya pikir memang harus begitu, saya pikir begitu saja. Kalau kita pikirkan panjang kan ya sudah, penting tujuan saya katakan pembimbingan, kita harus berangkat, kita berusaha tepat waktu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau semisal ini tujuan, ini caranya, ini kita loh Mbak. Ini tujuan, ini caranya, ini kita. Caranya ini bisa uang. Uang itu cara. Uang itu bukan tujuan. Karena pada akhirnya uangnya dipakai untuk menyelesaikan tujuan. Nonton Mas. Selama ini uang itu tujuan, salah. Uang itu cara, sama dengan sistem teknik. Saya mau beli sayur, caranya ya harus ada uang. Itu sama aja. Saya mau sayur, caranya minta, sama saja. Lah uang ini sama dengan maksudnya cara. Kita di sini. Sebenarnya di posisi pembahasan yang temu kadang kemarin itu, ini nggak perlu dipikir Mas, dua-duanya ini. Kalau diam itu tujuan, caranya diam itu caranya. Entah fokus ke napas, entah fokus di mana, itu caranya. Nah, proses menikmati itu caranya. Setelah menikmati itu hasilnya. Itu sama. Nah, kalau bisa itu dua-duanya nggak usah dilakukan. Terus kalaupun harus muncul, biasanya yang muncul tuh kebutuhannya, tujuannya yang butuh jujur. Nah setelah itu gimana? Ya sudah, terserah Maha Suci, terserah hidup saya yang mewujudkan. Lah ngoten caranya.
Boleh sesekali kita mikirkan caranya boleh, tapi kalau benar memikirkan maksimal tuh ininya bisa diterima ya. Nanti tinggal praktekkan. Nanti enak make kita mikir caranya atau enak gimana bisa dapat ini, nanti teman-teman yang lebih tahu. Atau nggak usah digunakan, begitu tahu kebutuhannya sayur gitu ya sudah, yang penting hidup kita tahu, diri kita tahu, ya sudah dilepas. Nah itu lebih simpel. Jadi tujuan itu hanya sebatas seperti bayangan kita tengok saja, terus di posisi tenang atau otak ini nggak ada yang diisi, selesai gitu. Agak klik ya, selebihnya dipraktekkan. Mau mikir caranya, mau mikir hasilnya, sama-sama mikir mas. Ini yang keluar nanti. Ada yang mau disampaikan? Ada cerita rakyat mungkin? 2 hari ini apa? Sampai hawannya kemerungsung. Gak tahu hawannya kemerungsung, buka ya sedang susu sedang buka. Ada apa ya kalau untuk menghadapi untuk personal ya tidak ada masalah sih, nggak ada problem, nggak ada apa-apa. Tapi rasanya ini apa? Pengen cepet-cepet gitu loh, nggak tahu pengen cepet-cepet. Terus tadi patrap itu saya itu berjalan tapi tidak ada ujungnya, jadi nggak kelihatan gitu, nggak ujungnya itu nggak kelihatan, terus kosong, nggak ada apa-apa, kosong. Tapi bisa menikmati, maksudnya gambarannya seperti itu, terus nggak ada, terus lurus terus saja, nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada ujungnya di situ. Itu pengalaman 1 minggu ini. Semedinya aman. Terjadinya itu keadaan tidak enak, pasti munculnya karena ada keinginan. Apapun itu pasti ada tujuan. Nah sehingga karena ada keinginan, nah itu efeknya biasa begitu. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya ada keinginan. Kecuali waktu mau menjalankan keinginan tadi bisa ternikmati. Tapi kalau nggak bisa, permasalahannya itu munculnya keinginan. Nah keinginan munculnya dari mana? Dari perasaan. Perasaan munculnya dari mana? Dari pikiran yang keluar. Pikiran akan menghasilkan perasaan. Nah, perasaan itu akan menjadikan suatu keinginan. Tadi yang kedua tadi apa? Samadhi itu perjalanan tanpa tujuan. Kalau teman-teman waktu melakukan samadhi setelah patrap bertujuan, berarti tidak tepat. Sekalipun tujuannya itu enak. Jadi sadari bahwasanya definisi atau pengertian daripada samadhi adalah perjalanan ruh tanpa tujuan, baik tujuan yang enak maupun tidak enak. Jadi teman-teman waktu samadhi itu proses perjalanan ruh yang menuju tanpa tujuan. Berarti kan tidak ada pilihan lain selain menikmati. Kalau kita bisa menikmati, yaitu apalagi mungkin ada yang sampaikan Mbak Yanti atau siapa? Aman ya Pak? Tambahannya yang dikatakan maha suci itu gini, aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah wujud kenyataan diriku, seperti itu. Maksudnya gimana? Bukan hanya manusia mas. Setelah kalimat itu muncul menjelaskan tentang dirinya maha suci,
di mana beliau menyampaikan aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah wujud kenyataan diriku. Nah terus Maha Suci jadi apa? Ya jadi kita ini semuanya. Sehingga Maha Suci itu selanjutnya jadi tempat kembali. Lalu untuk kembali ke Maha Suci itu dikatakan perjalanan ruh tanpa tujuan. Nah, sedangkan Maha Suci sendiri atau orang agama Islam mengatakan Allah, orang Hindu mengatakan Sang Yang Widi Asa atau apa itu realita, Pak. Jadi katakan kenyataan itulah Maha Suci. Semua kenyataan itu Maha Suci. Terima kasih ragaku. Itu kita berterima kasih kepada Maha Suci karena raga kita ini kenyataan. Terima kasih jiwaku. Jiwa yang tenang itu kenyataan. Jiwa yang kemrungsung atau jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu kenyataan. Berarti realita. Itulah Maha Suci. Terima kasih sedulur rapat kalimo pancerku. Nafsu, 4 nafsu dan hidup itu kenyataan. Realita berarti Maha Suci. Terima kasih Bapak Ibu kandungku, itu kenyataan. Berarti itu Maha Suci. Terima kasih Mbak Boyo telah namatun karumak ing papan bangunanku. Semua energi-energi yang ada di sekitar kita yang telah membantu kita itu kenyataan. Bahwasanya ada energi di luar tubuh kita yang sangat besar. Realita loh, Mas. Para leluhur dari atas ke bawah, keturunan kita sampai kanan kiri itu kenyataan. Terus bumi dan angkasa ini kenyataan. Terus semua gelar di jagat semesta Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono itu kenyataan. Kanjeng Ibu Sri juga kenyataan. Lah gelar gulungi jagat saisine, semua kejadian itu kenyataan. Berarti yang dikatakan Maha Suci itu udah wujud semua itu, Mas. Oh. Makanya sifatnya mijil itu adalah merasakan kenyataan Gusti. Bila kita mampu merasakan itu semua, setelah kita mampu menerima, itu berarti manunggale kaula Gusti. Berarti kita telah menyatu dengan kenyataan. Dan dimaksud kita manunggal dengan Tuhan itu, kita menyatu dengan realita, menerima semua realita. Semua kejadian yang kita dengar, kita lihat, kita hirup. Itu. Jadi kalau masih ada penolakan, berarti belum menyatu. Nah rasanya gimana, Mas? Setelah kita menyatu itu semua, nanti kita tahu. Itulah rasa yang nggak bisa kita sebutkan. Nah makanya dari dulu kita sampaikan, orang mencari Tuhan di semak-semak nggak ketemu, Mas. Mencari Tuhan di negara orang lain nggak ketemu. Karena Tuhan itu realita, kenyataan. Ayatnya tadi itu. Dan hidupnya Maha Hidup ada di diri kita, Maha Hidup menjelma menjadi kenyataan. Ketiadaan itu tempat kita kembali, tempat kembali yang nyata ini. Nah sehingga untuk mencapai patrap samadhi yang baik, benar dan tepat dibutuhkan namanya ritual. Ritual kita itu apa, Mas? Dari Palunggo Pambuko, termasuk duduk ini ritual, sikap. Lah, ritual itu definisinya, keterangannya adalah menyatukan semua elemen. Jadi elemen, semua elemen semesta ini kalau dijadikan satu, itu hanya 4 namanya. Yaitu sedulur papatku, lungguh ingkang prayoga, itu menyatukan semua elemen di semesta jagat besar ini yang sudah sari-sarinya ada di jagat alit, yaitu diri kita. Begitu kita ambil rajanya 4 tadi, itu elemen menyatu. Lah menyatunya elemen itu kita rasakan ada, Mas, ada rasanya. Nah sehingga ritual kita itu definisinya adalah menyatukan semua elemen seluruh
Dan kita menyatukan elemen yang ada dalam tubuh kita menyatukan elemen seluruh semesta. Jadi harapannya di hayati ini waktu di dulur opatku lungguh ingkang prayoga itu kita menyatukan semua elemen. Bahkan nanti sampai tingkat kalau sudah laku suci, elemen eter sendiri, elemen ketiadaan itu kita satukan juga. Di dulur opat kalimo pancer itu menyatukan semua elemen. Jadi 5 elemen kita satukan. Kenapa kok kita ini waktu semedi menonaktifkan pikiran, batin dan keinginan atau syahwat? Karena yang dimaksud ketiadaan itu di mana pikiran kita ya tidak ada apa-apa, sehingga nggak muncul suatu perasaan dan keinginan. Kalaupun muncul perbuatan, itu gerak yang terlahir dari geriknya hidup. Nanti teman-teman tahu, gerak yang lahir dari 4 anasir sama gerak yang lahir dari hidup itu beda. Kalau gerak yang lahir dari 4 anasir munculnya biasanya dari pikiran, tumbuh perasaan dan keinginan. Nah, kalau kita bisa mampu untuk tidak mengisi otak kita dengan pikiran-pikiran, nanti yang muncul itu geriknya hidup, sehingga geraknya itu atas dasar geriknya hidup. Latihannya di samadhi itu. Nah, kalau muncul pikiran-pikiran mas dalam samadhi, disaksikan saja menggunakan saudara kita kunci. Itu kadang kita mutmainah. Nah, itu tugasnya kan melihat, diamati aja, menyaksikan, diamati saja. Akan ya mas. Ya nanti kita biar tidak tersesat. Sakit ditampi mas Budi. Tuhan maha meliputi, maha suci ini ku maha meliputi. Maha meliputi no mas? Meliputi nih no? Pernah dengar ayat nih ku nggih? Allah itu maha meliputi, ya. Di dalam juga di luar gitu. Kalau kesadaran ini kan gerak-geriknya hidup. Lah hidup sendiri itu utusannya maha hidup. Kejadiannya hidup itu dari dat hidup, asal usulnya dari maha hidup. Lah hidup itu adalah asmo kita, asmo adalah hidup kita. Nah di situ memiliki gerak dan gerik namanya kesadaran. Yang dimaksud meliputi itu kesadaran mas, kesadaran yang meliputi kita. Maha meliputi itu kesadaran itu. Makanya dia mengetahui selembar daun yang kering jatuh di Modan sana, karena kesadaran. Jadi maksud meliputi itu adalah kesadaran yang meliputi tubuh kita. Ngerti mas? Nanti kalau kesadaran itu tidak meliputi atau kesadaran tertutup, itu dikatakan kafir. Yang dimaksud kafir itu kesadaran tertutup. Nah kesadaran itu muncul kalau otaknya itu kosong mas, otaknya nggak diisi dengan pikiran-pikiran. Namanya itu membersihkan pikiran mas. Berarti kan nggak ada pikiran. Bukan berarti membersihkan pikiran itu pikiran baik, itu tidak. Yang namanya bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan kelamin itu maksudnya tidak adanya pikiran dalam otak, baik pikiran baik ataupun pikiran buruk. Bersihkan hati itu tidak adanya batin, baik batin buruk dan baik. Iri dengki itu juga batin. Bersihkan kelamin itu maksudnya tidak adanya keinginan. Ya, gitu. Sehingga nanti yang muncul itu kesadaran. Lah itulah yang meliputi tubuh kita.
meliputi alam semesta. Jadi nanti kalau kita dengar ceramah-ceramah Tuhan yang mau meliputi, ya kesadaran. Apa nih Mas? Allah maha menyaksikan. Loh iya loh, Allah itu kenyataan. Itu masih kenyataan itu. Lah kalau kelakuannya yang nyata ini itu namanya kejadian. Saat yang nyata ini bergerak, berkejadian, itu berubah. Tuhan tadi berubah menjadi guru saja. Perlakuannya alam semesta atau gelar gulungi jagat saestine. Jadi semua kejadian alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi atau Maha Suci tadi sedang memberikan suatu pelajaran. Makanya tadi waktu terima kasih gelar gulungan alam semesta itu terima kasih kepada guru sejati. Guru sejati itu apa sih Mas? Guru sejati adalah kelakuannya atau kejadian alam semesta, termasuk kejadian atau kelakuan kita sendiri. Nah, itu cengeng dan ini termasuk kejadian. Nah, ini dikatakan guru sejati. Dari mana guru sejati ini? Dari Maha Suci yang merealita, yang mewujud, sedang memberikan suatu pelajaran. Definisi pokoknya di situ sih Mas. Yang mungkin membuat banyak orang yang bingung di situ. Jadi kalau ketangkap Mas, teman-teman nanti bisa mencari sendiri. Saya nyembahnya ke arah mana, caranya gimana, ketemu di bahasa yang singkat tadi Mas Aris. Nanti di YouTube kan nanti bisa diputar-putar. Ada pertanyaan atau sharing dari pemahamannya? Makanya kalau Tuhan itu realita, Mbah Sarji ini atau Mbah Men atau teman-teman semua itu adalah wujud lain dari saya, diri saya yang lain. Lah saya ada diri lain daripada panjenengan. Tapi kenapa kita berbeda Mas? Yang membuat kita berbeda itu latar belakang kita. So kalau kita memiliki latar belakang yang sama, saya Mas Arija, rasa sama kelakuan kita. Tapi dalam diri kita yang namanya hidup itu kan sama. Nah, itu yang dikatakan kita setara. Yang membuat kita nggak setara itu latar belakang kita. Dilahirkan dari keluarga apa, berkehidupan dengan cara apa, itu latar belakang. Tapi harapannya apapun latar belakang kita itu menjadikan kita tumbuh dan berkembang. Ada sharing lagi? Jangan ditamu gitu ya. Yang dimaksud singgasana itu 3 titik ini Mas. Otak, hati, dan syahwat. Kepala, dada, dan kelamin. Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, Baitul Maqdis. Rumah suci, rumah larangan, rumah yang ramai. Nah, gitu. Itu harus posisinya disinggasanai ketiadaan. Jangan disinggasanai tujuan. Makanya tadi kalau punya tujuan cukup, yang penting ada saja. Yang penting hidup kita tahu, rasanya ada usaha membutuhkan. Ya sudah. Nanti terus gimana Mas? Menikmati aja kelakuan kita. Nanti hidup kita akan mewujudkan secara bertahap. Gitu. Tekniknya. Ini sudah dengan teknik Mas. Jadi omongan saya ini masih katanya Mas, masih bohong. Menjadi realita, menjadi kenyataan, menjadi Maha Suci setelah dipraktikkan. Jadi kita ini sedang merealitakan Maha Suci, menyerealitakan firman. Mewujudkan suatu firman.
atau mijilake Rama, melahirkan Tuhan. Karena Tuhan telah menciptakan kita, saat ini kita perlu menciptakan Tuhan atau merealitakan kenyataan. Dari mana? Dari firman-Nya. Gitu. Makanya galilah seluruh rasa yang meliputi tubuhmu, karena di situ ada firman Maha Suci yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Wah, ini komplit ini Mas. Ini pelajaran. Nah, teman-teman bisa ngambil intinya tadi itu, teman-teman, ini paket komplit. Paket komplit. Dengan praktekkan di semedi sama di sehari. Kok bisa tersesat Mas? Karena ininya ada pikiran, ada perasaan dan ada keinginan. Itu yang menutup, itu tirai Mas. Itu disingkirkan. Caranya apa? Diamati saja, dibersihkan, dikosongkan. Pokoknya dikatakan membersihkan pikiran itu bukan berarti berpikir baik, yaitu tidak ada pikiran. Kalaupun harus berpikir, berpikirlah baik. Nah, terus berarti pikiran nggak boleh digunakan Mas? Boleh. Sewaktu-waktu kita butuhkan. Setelah nggak dibutuhkan, tinggalin lagi. Kalimatnya simpel Mas, tapi inilah kepelatihan yang dilatih dari zaman nenek moyang manusia pertama ada sampai sekarang, ini ditangani masalah ini saja. Spiritual tuh intisarinya ditangani hanya ini saja Mas. Ini saja, tidak ribet. Entek nih pembahasan cuma 15 menit tadi itu. Spiritual ditangani hanya ini saja. Bisa menangani ini selesai, terus katam. Jika nanti waktu kita singkir Hananiro, Hanan Insun, itu kalimat lain daripada engkau adalah diriku yang lain, dan aku adalah wujudiro, wujud Insun, wujudmu ya wujudku. Itu maksudnya, pemahamannya kalau di agama itu, di pemahaman Indonesia itu, aku adalah dirimu yang lain. Itu dikatakan kadang teman. Dan tinggal mecah-mecah teman-teman, pemahamannya itu udah dapat cerita panjang. Nanti untuk khotbah itu sudah bisa 2 jam. Oke, cukup Mas dari saya. Ada yang mau disampaikan? Ya udah. Nah, nanti kesadaran itu karena kita berusaha untuk kita akses supaya meliputi diri kita. Dan nanti agar apa? Hidup dalam kesadaran. Susah Mas. Ya makanya kita akan belajar terus. Belajar mengkaji diri. Nah, kesadaran itu nanti muncul 2. Kesadaran indah dan kesadaran universal yang terlahir dari kesadaran murni. Apa itu kesadaran murni? Di mana kesadaran yang lahir tanpa ada konsep pikiran. Begitu saja. Nanti begitu lihat tidak indah, dibuat indah. Itu dilatihkan. Kalau untuk umum nanti ada pun untuk yang kita kok berbagi kesadarannya, itu nanti dan muncul begitu. Nanti namanya kentek hati di situ. Ya berarti kita telah bisa membaca perintah namanya hidup. Makanya nanti latihannya asmo sejati. Yang belum di asmo ya. Kalau yang udah di asmo, konto rupo atau konto warno atau kanti rupi, kanti warni. Tahan dulu. Dinteni sih. Nanti ada nyut, itu pakai nyabda. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karso arso, lah kuwi penyandi. Habis itu diam. Arso hanya sani sejatine. Wait iki. Diam, nggak usah berpikir apa-apa dan nggak usah bertujuan lagi. Yang penting kalau kita mampu diam, nanti kita tahu. Boleh praktek Mas, boleh. Itu kalau untuk kesaktian dan tetek masalahnya itu kan kita nggak bisa diam dalam samadhi.
berpikirlah cara kalau sulit itu nggak usah dipikirkan ya mas, caranya sulit. Sulit kamu ngapa dipikirkan. Terus kalaupun harus berpikir cara yang mudah itu baru dipikirkan. Tapi kalau cara mudah juga ngapain dipikirkan mas? Yang sulit tambah dipikirnya yang sulit, tak angel. Terus diapain? Dipasrahin ya udah lah. Nah yang mudah mas, terus mudah ngapain dipikirin? Pikir caranya ya sudah. Nah itu pengembangan kalimatnya ini bisa 2 jam mas ini dari tadi. Sehingga nanti kita menjadi manusia itu manusia hidup yang tumbuh dan berkembang dari faktor dalam dan juga faktor eksternal mas. Jadi kita ini bisa tumbuh dari faktor di dalam diri, dan faktor luar diri juga bisa mempengaruhi kita bertumbuh. Jadi kita tumbuh dari dalam maupun dari luar sama saja. Dua-duanya kita dapat. Tumbuh dari dalam itu gimana sih mas? Di sini ada kesadaran. Tumbuh dari luar, karena ada kesadaran kita bisa menerima yang baik-baik. Itu sifatnya manusia, makhluk yang berpikir. Karena tumbuh dari dalam dan dari luar itu dilengkapi dengan akal, yaitu dengan kesadaran tadi. Akal bersumber pada kesadaran. Akhirnya kesadaran melahirkan akal yang sehat. Nah, kalau hewan itu mas, pertumbuhannya itu tidak pakai kesadaran. Apa yang ada di dalam diri, luar diri itu aja. Paling lari-larinya apa? Masalah makanan, keberlangsungan, atau hukum kawin, kan gitu aja. Hewan hanya itu aja kan mas, nggak pernah berpikir ya, karena kesadarannya, kalaupun berpikir itu intuisi paling, kesadarannya kecil gitu. Nanti turun level paling bawah lagi, pohon-pohonan tuh pertumbuhannya dipengaruhi dari luar pak, bukan dari dalam, dari luar. Dan kalau hidup di tempat yang nggak nyaman, ya nggak hidup. Di musim hujan gini mas, tanaman yang harusnya tumbuh di musim kering nggak tumbuh tambah. Tanaman di musim kering sudah tumbuh ke hujan pasti mati. Berarti apa? Pertumbuhan dan perkembangannya dia tergantung dari luar diri. Di level angkat atasnya lagi agak bagus hewan, dari dalam diri luar diri, tapi nggak punya akal pikir. Nah manusia dari dalam diri luar diri tapi punya akal pikir atau punya kesadaran. Lah kehidupan kita selama ini bagaimana? Di kehidupannya pohon-pohonan yang hanya bisa tumbuh dan berkembang hanya dari luar diri, atau tumbuhnya kita seperti hewan. Sementing aku yo warak, sementing aku yo ora tak pikir kowe apa butuhnya aku lah ngono kuwi. Itulah dikatakan orang yang laku spiritual mementingkan diri sendiri, masih umek dengan masalah perut. Ada kan mas? Banyak. Makanya tadi orang spiritual kadang-kadang, terutama orang-orang yang tingkatannya baru belajar spiritual, pasti larinya kebutuhan. Ibadahnya itu hanya untuk kebutuhan dunia. Sholatnya, ke gerejanya, ke puranya, ke kelentengnya itu hanya apa? Supaya hidupnya enak, dapat uang, jabatan naik. Ini kan model sistem kehidupan hewan mas, yang hanya mementingkan diri sendiri. Semua yang dilakukan hewan itu hanya untuk diri sendiri. Kalaupun dia itu kelompok saja deh, itu pun hewan-hewan yang berkelompok. Ada lagi kita hidup, pribadi hidup, nggak ada motivasi dari dalam, nggak ada kesadaran. Yang ada hanya dimotivasi dari orang. Itu pun kadang-kadang sulit. Dijadikan suatu permasalahan, kejadian-kejadian baru dia maju. Kejadian dia maju karena merasa
tidak nyaman sehingga dia maju karena merasa perutnya keroncongan, baru dia maju lagi. Majunya karena ada permasalahan-permasalahan. Berarti kan hidupnya manusia ini hidupnya sejenisnya tumbuhan, Mas. Adat, Mas Arif. Jadi hidupnya itu dikatakan, ya itu dikatakan orang hidup yang bermasalah karena dia mau maju setelah ada masalah. Itu banyak, Mas Budi, manusia-manusia yang menjadi satu dalam kelompok itu dinamakan organisasi atau apa, majunya itu setelah ada permasalahan baru kompak, nanti terancam kematian baru kompak. Berarti kelompok atau organisasi itu dihuni oleh orang-orang yang hidupnya seperti tumbuhan. Wow. Kalau kita menyadari ini berarti kita kan bisa mengintrospeksi. Saya maju, saya kok gara-gara kayak tumbuhan. Nah, supaya nggak seperti tumbuhan gimana? Ya dari naikkan level hewan. Udah hewan ini, berarti tingkatkan kesadaran. Itu, Mas. 3 keadaan makhluk hidup di dunia, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Makanya pikiran, makhluk-makhluk yang berpikir atau yang berakal. Ngerti nggak? Nah, kita ada di posisi mana setiap harinya? Kita sendiri yang tahu. Termasuk sesat itu, kafir itu kita yang tahu, Mas. Tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kekafirannya orang. Oh, yang dimaksud kafir itu keluar dari jalur Tuhan. Lah kalau di otaknya ini pikirannya hanya uang, kan dia menduakan Tuhan. Harusnya apa di sini? Kan tidak ada apa-apa. Tenang, tentrem, itu dikatakan poros hijau. Jangan sampai kita keluar dari poros hijau. Begitu keluar poros hijau, berlatih lagi. Ya wajar kita kadang keluar, tapi sadar ada upaya. Nah, ada upaya dikatakan manusia. Kalau sedih gimana, Mas? Kita jalan-jalan, berarti kesenangan kita terpengaruh dari lingkungan. Dan kalau manusia sesekali belajar saat gelisah di rumah, lah gelisah itu ada rasanya, diamati, nanti gelisah itu tersempurna. Bukan berarti jalan-jalan itu nggak boleh, Mas Arya. Hiburan itu boleh, tapi jangan sampai ketergantungan. Nanti masuk lagi ke melekatan lagi. Makanya tadi saya ceritakan pokok tadi itu kalau kita wedarkan menjadi 2 jam 3 jam, Mas. Untuk ceramah itu menjadi ceramah inti. Gari amplopnya kandel ora. Nah, teman-teman itu kalau ceramah ini di suatu mimbar tertentu itu ngalang-alai ustadz, Mbak. Ngalang-alai para ulama. Padahal sekolah kita apa? SMA, SMP, SD. Tapi kok bisa cerdas? Karena teman-teman terliputi oleh kesadaran. Loh, kok bisa kesadaran? Karena latihan laku spiritual mengkaji diri melalui patrap samadhi. Gitu. Baik, terima kasih dari saya cukup. Selebihnya kita bahas di luar ini. Kalaupun ada pertanyaan nanti pertanyaan di luar ini, Mas ya. Kita persilakan untuk melanjutkan kegiatan. Selamat sampai tujuan. Kita ketemu lagi malam nanti, malam jadwal. Atau jadwalnya apa? Ya. Terserahkan kita semua. Rahayu. Monggo yang mau kunduran boleh, yang mau sharing lagi boleh.